kelas MIPA, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, kita tidak kehilangan semangat kita maupun sukacita kita. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang organel-organel apa saja sih sebagai penyusun dari sel. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita. Oke? Oke, langsung saja kita masuk ke materi organel-organel penyusun sel. Oke, jadi di dalam sel itu terdapat organel-organel yang menjalankan fungsinya masing-masing. Oke, langsung saja kita lihat yang pertama ada yang namanya membran sel. Membran sel ini berfungsi untuk mengatur masuk dan keluarnya zat dari dalam sel. Nah, kalian bisa lihat pada gambar. Nah, membran sel ini bentuknya seperti terang bulan, jadi terdiri atas dua lapis. Di situ ada yang namanya glikoprotein, ada yang namanya glikolipid, dan lain-lainnya. Nah, ini juga sama menjalankan fungsinya masing-masing. Yang kedua, dinding sel. Dinding sel ini berfungsi sebagai memberi bentuk, menyokong, dan melindungi isi sel tumbuhan. Jadi dinding sel ini hanya dimiliki oleh tumbuhan saja, sedangkan kalau hewan tidak memiliki dinding sel. Nah, kalian bisa lihat pada gambar berikut letak dari dinding sel pada tumbuhan. Oke, berikutnya ada sitoplasma. Sitoplasma ini berbentuk seperti cairan yang terdapat di dalam sel, yang berfungsi sebagai medium atau tempat terjadinya reaksi metabolisme. Nah, sitoplasma ini tersebar di mana-mana ya di dalam sel, dan dia ini berbentuk seperti cairan. Oke, kalian bisa lihat di gambar ya letak dari sitoplasma. Next, kita lanjut ke retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini terdiri atas dua, yaitu REK atau biasa disebut dengan kepanjangan ya, retikulum endoplasma kasar, dan juga REH, retikulum endoplasma halus. Loh, kenapa ada retikulum endoplasma yang kasar? Kenapa ada retikulum endoplasma yang halus? Karena pada retikulum endoplasma yang kasar ini terdapat butiran-butiran ribosom, layaknya seperti kertas pasir. Sedangkan pada retikulum endoplasma yang halus atau REH ini tidak terdapat butiran-butiran debu. Bukan butiran debu ya, butiran-butiran ribosom. Nah, itu perbedaannya. Jadi, fungsi dari REK adalah sintesis protein, sedangkan fungsi dari REH adalah sintesis lipid, glikogen, dan persenyawa steroid. Persenyawaan steroid itu seperti kolesterol, gliserida, dan juga hormon. Nah, kalian bisa lihat di gambar perbedaan antara REK dan juga REH. Next, badan Golgi. Badan Golgi berfungsi untuk membentuk vakuola. Vakuola adalah kantong-kantong untuk sintesis. Sintesis disebut juga pembentukan. Dan badan Golgi ini juga membentuk dinding sel tumbuhan. Jadi badan Golgi ini bisa membentuk dinding sel yang hanya terdapat pada tumbuhan. Oke, kalian bisa lihat di gambar bentuknya. Ribosom. Ribosom berfungsi sebagai sintesis protein atau pembentukan protein. Nah, kalian bisa lihat pada gambar bentuk dari ribosom itu sendiri seperti sarung tinju. Next, ada lisosom. Lisosom ini berfungsi untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Artinya lisosom itu sendiri yang mengontrol pencernaan di dalam sel. Jadi lisosom ini bentuknya kayak bulatan-bulatan kecil atau kantong-kantong yang kecil. Next, ada apa di situ? Ya, ada mitokondria sebagai tempat respirasi sel atau organel penghasil energi sel. Nah, struktur dari mitokondria seperti pada gambar tersebut, ada membran luar, ada membran dalam, ada krista, dan ada matriks. Plastida, bukan kapsida ya. Plastida berfungsi untuk proses fotosintesis. Ayo, berarti plastida terdapat di tumbuhan atau di hewan?
Ya, betul. Plastida hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja karena tumbuhan yang bisa berfotosintesis. Vakuola. Vakuola berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan. Selanjutnya ada sentriol yang berfungsi untuk pembelahan sel. Bentuk sentriol itu sendiri seperti lidi yang tersusun rapat ya. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus biasa disebut juga dengan inti sel yang berfungsi untuk mengatur aktivitas sel. Jadi nukleus ini sebagai pusat untuk mengatur segala aktivitas di dalam sel. Di dalam nukleus itu terdapat nukleolus atau disebut juga anak inti yang berfungsi untuk mensintesis berbagai macam molekul RNA yang digunakan dalam perakitan ribosom. Nah, kalian bisa lihat letak nukleus dan nukleolus. Jadi, nukleolus itu terdapat di dalamnya nukleus. Nah, itu dia materi tentang organel-organel penyusun sel. Apakah kalian mengerti? Semoga kalian dapat mengerti materi pembelajaran kali ini. Sekian untuk videonya, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.